Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak bertanya kepada saya, Kak, apa sih hukumnya cadar itu dan kenapa aku sering akhir-akhir ini melihat wanita bercadar, entah itu di dunia nyata atau di sosial media. Mari kita lihat hukum bercadar menurut 4 mazhab. Ada 4 mazhab yang mengatakan cadar itu sunnah dan wajib. 4 mazhab tersebut, yang pertama mazhab Syafi'i, ia berkata wajib wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Apa sih lelaki ajnabi itu? Jadi lelaki ajnabi itu adalah orang yang bukan muhrim kita. Yang kedua, mazhab Hanafi, ia berkata wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah atau dianjurkan, karena kan ada kisah yang bilang kalau misalkan istri-istri Nabi juga memakai cadar. Yang ketiga, mazhab Hambali, setiap bagian tubuh wanita adalah aurat termasuk kukunya, sehingga hukumnya wajib. Nah, jadi di Islam itu sangat mengistimewakan wanita, semuanya itu aurat, semuanya itu berharga. Jadi kita nggak boleh seenaknya memperlihatkan tubuh kita ke lelaki yang bukan mahram kita. Yang keempat, mazhab Maliki. Mazhab Maliki berkata, wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah. Jadi kita simpulkan bahwa memakai cadar bisa kita lihat sesuai kondisi dan keadaan. Mengapa begitu? Misal, ada ukhti yang ingin sekali memakai cadar, tetapi terhalang izin orang tua. Cadar kan hukumnya sunnah, tapi menghormati orang tua itu kan wajib. Jadi kita harus mengedepankan menghormati orang tua. Kita bisa memakainya di tempat yang jauh dari rumah. Seperti contoh, ada ukhti yang berangkat ke pengajian memakai cadar di pertengahan jalan. Udah dekat majelis, ia pakai. Dan ketika udah dekat ke rumah, ia lepas. Mengapa begitu? Yaitu karena ia sangat ingin memakai, tetapi takut orang tua marah. Ada juga yang sekolah tidak diizinin memakai cadar, maka kita bisa memakainya ketika berangkat sekolah dan pulang sekolah. Ada lagi ukhti yang bekerja, dia memakai cadar. Itu dia bekerja di luar kota. Waktu dia berangkat kan pakai cadar ya. Terus dia itu pulangnya sebulan sekali, 2 bulan sekali. Nah, selama di tempat kerja dia tidak memakai cadar, tapi sesekali ia selingin memakai masker. Waktu dia pulang memakai cadar lagi. Emangnya boleh, Kak? Ya boleh, nggak apa-apa. Kalau misalkan lepas pasang cadar itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu lepas pasang hijab, karena hijab hukumnya wajib. Ada lagi nih, itu kan menurut ini apa keadaan. Kalau menurut kondisi, misalkan kita memiliki wajah yang cantik, putih, mulus, tapi kita ingin terjaga dan aman dari lelaki mata keranjang, kita bisa menggunakan cadar karena kita merasa aman, merasa terjaga, dan merasa lebih dihormati. Karena saya rasa sendiri setelah saya memakai cadar, tidak ada lagi lelaki yang mendekati atau tidak ada yang berkepentingan itu, mereka tuh tidak akan berani sama kita. Ada lagi yang bilang katanya, Kak, kok bercadar tapi masih pacaran? Ya, kita jangan salahkan cadarnya, tapi kita harus salahkan perilaku dia. Mungkin dia lagi hilaf, kita doakan saja semoga dia bisa menyesuaikan penampilan dan perilaku. Kita doakan saja, dan jangan memperolok wanita bercadar, karena tidak mudah mengenakan cadar itu ya. Banyak yang mencaci maki, yang menghina. Ada yang bilang teroris, padahal kan mereka tahu kalau misalkan kita tuh bukan teroris. Terus dia bilang bawa bom. Emang kita pernah bawa bom? Jangankan membawa bom, memasang gas aja masih takut. Ada lagi yang bilang setan. Ya mana setan ada di siang hari terus jalannya kena ke jalan? Kan nggak mungkin kan. Kalau misalkan hantu, setan kan pasti melayang. Terus ada lagi katanya sok suci. Bukan sok suci, tapi kita ini hanya ingin memperbaiki diri. Sok ustazah, bilangin aja amin. Semoga apa yang engkau ucapin bisa Allah kabulkan, sehingga saya menjadi ustazah. Dasar Bu Haji misalkan ya aminin aja. Siapa sih yang gak mau naik haji kan? Semuanya umat Islam pasti menginginkan ke Baitullah.